Halo teman-teman, kita jumpa lagi. Di video kali ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya yang membahas mengenai apakah benar bila leverage makin besar itu akan menyebabkan resiko yang lebih besar kepada trader, kan? Nah, pembahasan kali ini eh, justru merupakan kebalikan ya, yaitu pendapat yang mengatakan bahwa leverage bisa memperbesar keuntungan. Apakah benar atau tidak gitu ya. Dan nanti akan saya rangkum mengenai psikologi dari leverage itu seperti apa. Nah, jadi kalau ada teman-teman yang belum menonton video sebelumnya, silahkan ditonton dulu. Jadi supaya eh, paham gitu ya dari awal ya, tidak skip gitu kan. Oke, kita mulai saja. Pernyataan yang umum mengenai leverage adalah kurang lebih seperti ini. Leverage sering diibaratkan sebagai pedang bermata dua, memperbesar keuntungan, tapi di lain pihak bisa pula mempercepat kerugian. Oke, tidak ada masalah dengan kata pedang bermata duanya, tapi apakah benar leverage itu memperbesar keuntungan? Itu yang akan kita bahas. Oke ya, seperti biasa kita ambil contoh, ada si A dan si B. Nah, mereka melakukan transaksi di pair USD, ya kan? Dengan transaksi satu lot. Nilai transaksi satu lot di pair yang buntutnya USD kurang lebih nilainya sekitar 100.000 US dollar per satu lot. Ya. Nah, cuman bedanya akunnya si A menggunakan leverage 1/100 atau 1%. Sedangkan akunnya si B menggunakan leverage 1/500 atau 0,2%. Berapa sih margin yang diperlukan bagi si A maupun si B? Margin untuk si A yaitu 1% dari 100.000, yaitu sebesar 1.000 US dollar. Sedangkan si B, marginnya adalah 0,2% dari 100.000, itu 200 dolar. Katakanlah si A dan si B memiliki uang yang sama, uang pada saldonya itu sama, yaitu 2.000 dolar. Nah, si A dan si B ini ingin membeli full margin. Full margin tuh maksudnya dengan uang dia yang 2.000, dia kan satu lotnya itu kan dia 1.000 dolar. Jadi dia ingin memaksimumkan pemakaian uangnya yang 2.000 itu, dia bisa beli berapa lot, begitu loh. Jadi 2.000 dibagi 1.000 dolar per lot, maka si A bisa membeli 2 lot. Sedangkan si B 2.000 dibagi 200, maka si B bisa membeli 10 lot dengan saldo 2.000 ini. Tuh kan? Kita bicara ini kasus ekstrimnya ya, full margin. Maka total nilai transaksi yang dilakukan adalah 2 lot kali 100.000 lot, 100.000 dolar per lot, yaitu 200.000. Sedangkan si B, nilai transaksinya adalah 10 kali 100.000 dolar, yaitu 1 juta dolar. Katakanlah keduanya mengalami profit yang sama, karena kan mereka di pair yang sama gitu ya, mengalami profit sebesar 2%. Maka keuntungannya si A adalah 2% dari nilai transaksi. Kan 2% kali 200.000, yaitu 4.000 dolar. Sedangkan si B, keuntungannya adalah 2% dari 1 juta, yaitu 20.000 dolar. Banyak kan? 5 kali lipat dari si A. Nah, pada saldo akhirnya berarti, katakanlah transaksi ini di close, maka uangnya si A saat ini adalah 4.000 ditambah 2.000, yaitu 6.000. 4.000 ditambah 2.000 yang ini ya, jadi 6.000. Sedangkan si B, saldo akhirnya adalah 20.000 ditambah 2.000. Kan? Karena saldonya memang sama-sama 2.000. Si B pada akhirnya saldonya menjadi 22.000, sedangkan si A 6.000.
Kalau kita lihat dari perhitungan ini, tampaknya memang benar bahwa leverage itu bisa memperbesar keuntungan. Tapi apakah benar besar keuntungannya si B ini memang dikarenakan leverage? Oke, kita coba ambil satu contoh kasus, yaitu si C. Katakanlah si C melakukan hal yang sama. Dia melakukan transaksi di pair USD dengan nilai transaksi per satu lotnya adalah 100.000. Nah, kemudian si C ini seperti si B, leverage-nya adalah 1:500 atau 0,2%. Kan? Nah, marginnya maka untuk satu lot adalah $200, sama seperti si B, kan? Karena leverage-nya sama. Si C juga memiliki saldo yang sama, yaitu $2.000. Nah, tapi bedanya si C itu dia katakanlah tidak membeli dia tidak melakukan full margin. Dia membeli sebanyak 2 lot, yaitu nilai lot yang sama dengan si A. Kan si A 2 lot, dia juga 2 lot. Maka nilai transaksinya si C adalah 2 lot dikali 100.000, yaitu 200.000. Kemudian si C mendapatkan profit 2%. 2% dari nilai transaksi. Itu 2% kali 200.000 sama dengan $4.000. Kan? Dan di saldo akhirnya, saldo akhir si C adalah 4.000 ditambah 2.000, yaitu 6.000. Nah, dari kasusnya si C, kita bisa lihat walaupun leverage-nya sama, ya, dari kasus si C kita bisa lihat bahwa walaupun leverage-nya berbeda, tapi kalau si A dan si C membeli dengan jumlah lot yang sama, maka sebenarnya keuntungannya sama saja, sama-sama 4.000, begitu kan? Dan pada saldo akhirnya juga sama aja, 6.000. Nah, sedangkan kalau si B, kenapa dia bisa lebih besar? Karena dia memang belanja barang lebih banyak, 10 lot, which is 5 kali lipat lebih banyak daripada si A atau si C, ya kan? Sehingga keuntungannya pun 5 kali lipat dari si A atau si C yang sama-sama 200.000. Nah, ini nilai transaksinya. Nilai keuntungannya pun 5 kali lipat lebih banyak daripada si A ataupun si C. Kan? Inilah yang menyebabkan kenapa si B terlihat bisa memperoleh keuntungan yang lebih besar, gitu. Ya, jadi kalau ada orang menanyakan ke saya, apakah makin besar leverage sama dengan makin besar profit atau loss? Saya bilang tidak. Leverage itu tidak membuat loss Anda atau profit Anda lebih besar daripada yang leverage-nya lebih kecil. Ya, untuk yang profit bisa lihat di video ini, untuk yang loss silahkan lihat di video sebelumnya. Kita bisa lihat kasusnya di A dan si C, ketika mereka melakukan transaksi dengan jumlah lot yang sama, keuntungannya sama saja, sama-sama 4.000. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah, apa yang menyebabkan leverage yang besar bisa menghasilkan profit atau loss yang lebih besar daripada leverage yang lebih kecil? Jawabannya adalah karena leverage yang lebih besar memungkinkan seorang trader melakukan transaksi lebih besar atau mengambil lot yang lebih banyak daripada mereka yang leverage-nya kecil. Seperti kasus antara A dan si B, A maksimum hanya bisa melakukan transaksi 2 lot. Sedangkan si B bisa melakukan transaksi sebanyak maksimumnya 10 lot. Ya kan? Nah, ketika si B memaksimalkan penggunaan free margin ya, sisa uang yang bisa dia gunakan atau uangnya itu, maka keuntungannya atau loss-nya akan makin besar daripada si A. Tapi semakin besar profit atau loss itu bukan karena si leverage-nya, tapi
karena si B melakukan transaksi yang lebih banyak secara jumlah lot gitu. Jadi kalau misalnya ada pernyataan leverage sering diibaratkan sebagai pedang bermata dua, oke, memperbesar keuntungan, tapi di lain pihak bisa pula mempercepat kerugian. Ini saya agak kurang setuju, atau mungkin lebih tepatnya kurang tepat pernyataan ini. Yang memperbesar keuntungan ataupun memperbesar kerugian kan leverage-nya, tapi jumlah lot. Tapi memang leverage yang lebih besar memungkinkan si trader mengambil lot yang lebih besar. Tapi kalau dia tidak memaksimalkan jumlah lotnya tersebut, sebenarnya sama saja. Nah, seperti kasusnya antara si A dan si C. Saya ambil contoh kasus di sehari-hari saja ya. Ibaratnya begini, ada dua mobil, yang satu dengan cc 1500 cc, yang satu dengan 2500 cc. Pertanyaannya, apakah mobil yang 1500 cc, apakah mobil yang 2500 cc lebih cepat daripada yang 1500 cc? Belum tentu, ya kan? Kalau kedua sopirnya sama-sama ngincernya nyantai, mobil yang dengan 1500 cc berjalan di 60, sedangkan yang di 2500 juga berjalan di 60 km per jam, maka gak ada bedanya. Menjadi perbedaan ketika mobil yang 2500 cc itu gasnya diinjak mentok oleh si sopir. Nah, asumsinya maka mobil yang 2500 cc akan bisa melaju lebih cepat daripada yang 1500 cc. Ya kan? Jadi mobil yang 2500 cc ini bisa berjalan lebih cepat. Tapi tidak selalu, karena itu tergantung keinginan si sopir. Begitu juga dengan kita sebagai trader, ya. Kita bisa memakai leverage yang makin besar, 1500. Tapi apakah kita ingin full margin atau tidak, itu tergantung money management kita. Jadi, sekali lagi, yang menyebabkan leverage yang lebih besar bisa memperoleh profit lebih besar atau loss lebih besar, itu bukan karena leverage-nya. Tapi itu karena jumlah lotnya, di mana jumlah lotnya ini dimungkinkan karena leverage yang lebih besar. Tapi keputusan melakukan transaksi dengan jumlah lot yang lebih besar atau tidak, seharusnya kendali itu ada di tangan kita, tradernya. Ya, ya, jadi psikologinya, ya, belum saya lupa. Jadi psikologi leverage-nya adalah kita sebagai seorang trader ya harus bisa mengatur psikologi kita, ya. Jangan sampai kita terjebak oleh apa yang saya sebut dengan ilusi bahwa uang kita masih banyak, ya. Jadi kalau di video sebelumnya kan saya membandingkan dengan pre-margin. Oke, saya rasa cukup sampai di situ dulu, ya. Bila ada teman-teman yang belum jelas, silakan tanyakan di kolom komentar. Oh ya, saya coba jawab pertanyaan saya di video sebelumnya, yaitu untuk PRSSX USD penurunan 1% itu kira-kira sekitar berapa pip? Ya, ini kira-kira. Kita bicara, misalnya untuk yang pairnya SSX USD, dia harganya dikatakanlah di 1,0000, kemudian mengalami penurunan 1%, yaitu jadi 0,99. Maka perubahannya adalah 0,0100. Maka dalam pip-nya adalah sekitar 100-an pip. Jadi penurunan 1% itu kira-kira sekitar 100-an pip. Ya. Kalau kita mau ambil batas atas batas bawahnya, angka yang terkecil itu ada di NZD USD, yaitu
perbandingannya sekitar di 0,6. Ya, mungkin saat teman-teman nonton bisa 0,65 atau berapa, tapi untuk saat ini taruhlah sekitar di 0,6. Kalau penurunan 1% berarti di 0,54. Maka perubahan harganya adalah 0,006, maka kalau dalam pip 60 pip. Untuk pasangan yang paling tinggi terhadap USD, kalau saya di GBP saat ini sekitar 1,14. Ya. Berarti penurunan 1% itu menjadi 1,1286. Ya. Ini teman-teman tinggal kali saja angka ini kali 90%. Maka ketemulah angka ini. Kenapa 99%? Karena kan penurunan 1%. Ya. Maka penurunannya adalah 1,14 dikurang 1,1286, yaitu 0,0114. Atau bahasa dalam pip-nya adalah 100 pip. Jadi penurunan 1% itu kira-kira sekitar berapa pip? Sekitar 100 pip. Kalau mau lebih tepatnya antara 60 sampai 114 pip. Ini untuk yang per mata uang ya. Jadi, kalau untuk FU nanti perhitungannya beda. Kalau mau tahu lebih detailnya silahkan nonton video saya yang sebelumnya mengenai seri belajar forex, yaitu bagaimana cara menghitung pip ya, dan nilai dari pip. Oke, saya rasa cukup sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menonton video. Dan bila memang video ini bermanfaat, tolong di like dan di subscribe, karena saya akan terus membuat konten mengenai dunia trading forex ya, terutama untuk bagaimana cara belajar dan basic-basicnya forex gitu ya. Dan kalau teman-teman juga mengenal trader lain yang masih sedang belajar, silahkan di-share video ini. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.